Potensi di peternakan itu sangat menjanjikan. Setiap hari itu banyak orang yang konsumsi susu kambing. Program Yes itu sangat inspirasi dan memberi wawasan, inovasi ya. Aja ragu rek, ya bolo-bolo ternak itu keren. Duit akeh. Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang memang sedikit berbeda dengan daerah lain yang masuk wilayah Kabupaten Malang. Karena Kasembon dipisahkan oleh kota administratif Batu dan wilayah hutan Kabupaten Jombang yang membuatnya jauh dari pusat Kabupaten Malang. Secara geografis, Kasembon merupakan dataran tinggi dan perbukitan yang sangat subur. Petani dan peternak menjadi mata pencaharian rata-rata masyarakat Kecamatan Kasembon. Khusus peternakan, Desa Pondok Agung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang mempunyai seorang peternak muda milenial yang sukses beternak kambing. Berkat binaan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Malang yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Politeknik Pembangunan Pertanian Polbangtan, Malang. Memilih beternak kambing memang jauh dari latar belakang Haris Sukma Lutfiansyah yang hanya lulusan SMK Teknik. Namun berkat dari dukungan dinas terkait, kini ia mantap untuk menjadi seorang peternak kambing yang mandiri dan sukses. Sedari kecil, Haris Sukma Lutfiansyah yang lebih dikenal di desanya dengan panggilan Haris, sangat mencintai dunia pertanian dan peternakan. Jadi apa tuh, Mas? Ia selalu menghabiskan waktu usai sekolah dengan mencari rumput untuk pakan ternak milik ayahnya atau membantu ayahnya di sawah. Ketika beranjak remaja pun, Haris lebih memilih menekuni beternak kambing daripada meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi. Lulusan sekolah menengah kejuruan teknik ini lebih menikmati memotong rumput dan merawat kambing-kambingnya di saat teman-teman sebayanya memilih merantau ke kota. Mas, diajak lihat yang sana. Oke. Saya mulai ternak tahun 2017 sampai sekarang. Dari 2017 sampai sekarang, padahal Masnya sebenarnya lulusannya dulu bukan lulusan pertanian ya, Mas ya? Bukan. Kenapa akhirnya memilih berprofesi sebagai seorang peternak, Mas? Ya, saya milih profesi itu karena saya lihat potensi di peternakan itu sangat menjanjikan, Pak. Keuntungannya bisa berlipat-lipat kalau kita bisa menggali potensi di ternak tersebut. Tapi saya milih di ternak kambing karena modal awal dulu kecil. Kalau sapi kan modalnya besar. Kalau sapi kan kalau kambing kan nggak terlalu besar, tapi kita untungnya cepat. Usaha peternakan kambing milik Haris diawali dengan hanya pembibitan atau breeding dan pembesaran saja. Namun, ketika popularitas susu kambing meledak di tahun 2018, ia mencoba mengembangkan usaha peternakannya ke pemerahan susu kambing. Tak disangka,
Susu kambingnya pun menjadi salah satu produk yang menjadi unggulan peternakan milik Haris dan menjadi penopang kebutuhan susu kambing di wilayah Malang, Jombang, Kediri, bahkan Blitar. Kalau untuk di susu, potensi ternak kambing, terutama di susu Mbak. Di susu setiap hari itu banyak orang yang konsumsi susu kambing untuk saat ini ya. Terus untuk dagingnya juga sama. Banyak orang yang membutuhkan daging kambing untuk akeko, sate. Otomatis kan nilai ekonominya untuk peternak kan ada. Nah kalau sapi kita jualnya kan setahun sekali, kalau enggak ketika Idul Adha atau gimana gitu kan. Kalau kambing ibarat perputaran uang atau ekonominya itu cepat, makanya lebih menguntungkan di kambing kalau menurut saya sih. Gitu. Potensinya kan dari limbahnya ada, limbah kotorannya. Jadi apa tuh? Pupuk organik, terus susu, dagingnya. Tergantung peternak sekarang bisa nggak kambingnya itu dibuat nilai ekonomis yang tinggi. Saya jual banyak Mbak sekarang, pasar lokal melayani, terus online. Kalau online kita baratnya satu luar kota juga kan melayani, kirim. Kalau penjualan nggak ada kendala di peternakan Mbak, aman semua. Dari sekedar beternak kambing milik ayahnya, kini Haris sudah memiliki 35 ekor kambing. Lewat bimbingan dari para fasilitator program YES Kabupaten Malang, Haris mantap mendirikan Sukma Jaya Farm. Sukma Jaya Farm merupakan kelompok ternak yang membudidayakan kambing perah yang beranggotakan 13 orang di Desa Pondok Agung, Kecamatan Kasembon. Kelompok ternak yang diketuai oleh Haris ini membudidayakan ternak kambing perah dengan jenis kambing peranakan etawa dan kambing etawa. Kambing peranakan etawa atau PE merupakan kambing dwiguna yang mampu memproduksi susu dan daging. Kambing ini merupakan hasil persilangan antara kambing etawa dari India dengan kambing kacang lokal. Total jumlah populasi kambing perah di Sukma Jaya Farm sekitar 35 ekor. Dan jumlah ternak yang produktif susu sekitar 15 ekor. Susu hasil perahan masih belum dilakukan pengolahan susu aneka rasa. Hanya produksi susu murni yang dikemas dalam botol. Per hari, Sukma Jaya Farm mampu menghasilkan 17 liter susu kambing murni. Pemasaran susu di sekitar Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan harga susu murni sekitar Rp25.000 per liter. Selain penjualan susu, Sukma Jaya Farm menjual bibit atau anakan kambing dengan harga Rp1.500.000 sampai dengan Rp3 juta per ekor. Tantangannya paling awal-awal dulu Mbak. Awal-awal dulu kita pelihara 10 kambing itu kayak wis berat. Soalnya makan kan buat makannya kambing itu loh, cari pakannya itu kan susah. Ya tergantung, kalau sekarang mikirnya 100 ekor sama 10 kambing itu lebih ringan yang 100 ekor. Karena kita bisa perputaran
pembelian pakan dan sebagainya dari hasil kambing itu sendiri. Nah kalau dulu yang 10 ekor atau 5 ekor, ya nggak bisa Mbak. Kita ngarit tok sehari. Kalau sekarang ibarat jual cempe 2 ekor untuk beli pakan kering atau pakan jadi, silase dan sebagainya, sudah bisa. 2 ekor cempe itu bisa menghidupi 100 ekor tadi. Ibaratnya seperti itu. Pakan yang diberikan yaitu hijauan segar, konsentrat ampas tahu, dan kangkung kering dengan pemberian 2 hingga 3 kg per ekor setiap pagi dan sore hari. Kendala dan permasalahan yang dihadapi yaitu permintaan susu kambing yang tinggi, namun ketersediaan stok susu sedikit. Kementerian Pertanian terus melakukan terobosan, meningkatkan produksi pertanian di berbagai komoditas melalui peningkatan generasi muda dengan program YES atau Youth Entrepreneurship and Employment Support Services. Salah satunya di Desa Kasembon, termasuk desa yang mengikuti program tersebut. Petani milenial adalah petani berusia 19 sampai 39 tahun dan atau yang berjiwa milenial serta adaptif terhadap teknologi digital sehingga berpotensi mempercepat proses penyebar luasan teknologi guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan. Meski Haris sudah terbilang sukses mengembangkan Sukma Jaya Farm, ia juga tak luput dari kendala dan tantangan yang menyertai setiap usahanya. Apalagi di awal-awal ia membulatkan tekad menjadi seorang peternak mandiri. Selama 2017 sampai sekarang itu keinginan atau angen-angen istilah orang Jawa itu ya perbanyak populasi, perbanyak produksi susu karena permintaan yang sangat banyak. Terus peternak perah juga sangat minim, jarang, ibaratnya jarang. Tantangan lain ya biasanya dirasani tetangga, Pak. Ya banyak lah, namanya tetangga kan nggak ini kan. Orang ngelihat kan ini awal dulu. Yang nggak terbiasa ngarit setelah dari kota pulang ke desa terus ngarit, tetangga ya banyak. Habis jadi karyawan macak ganteng resik sepaton, saya turut Tegal ngarit kan gitu. Kalau orang Jawa kan gitu. Cuman nggak saya dengarkan lah. Program YES atau Youth Entrepreneurship and Employment Support Service yang diprakarsai Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Polbangtan Malang, dan IFAD atau International Fund for Agricultural Development memang bertujuan untuk merangsang minat kaum milenial agar mau kembali ke daerah asal untuk ikut serta membangun dan meningkatkan taraf hidup masyarakat lewat sektor pertanian dan peternakan. Polbangtan Malang menempatkan mobilizer dan fasilitator di tiap-tiap kabupaten dan kecamatan untuk menjaring sosok calon penerima manfaat program YES yang nantinya bisa mengajak kaum muda lainnya agar mau bertani ataupun beternak. Sehingga bertani dan beternak bukan menjadi profesi alternatif atau pilihan terakhir untuk menjadi sukses. Kalau untuk potensi sumber daya alam sangat melimpah. Tapi kalau untuk potensi sumber daya manusianya, itu kebanyakan pemuda masih ingin mencari referensi di luar. Jadi kita itu membangun dari awalnya itu agak terseok-seok. Ya, jadi kita memberikan contoh dahulu.
contoh petani atau peternak yang sukses. Jadi mereka itu berbondong-bondong mengikuti gitu. Yang pasti pertanian atau peternakan itu kotor, terus dipandang kurang etis gitulah ya, kurang keren juga. Ibaratnya kalau bahasa kasar tuh miskin gitu. Jadi inginnya itu mencari hal yang pasti atau pendapatan pasti di luar. Soalnya kalau untuk mulai berbisnis di desa pasti kan jatuh bangun. Di awalnya itu yang banyak yang nggak terima. Sebelum adanya program YES ini kebanyakan itu ada banyak seorang pemuda itu yang di desa, tetap di desa, tapi kerja di luar, malam pulang gitu. Semenjak adanya programnya selama 3 tahun ini di Kecamatan Kasembon ada peningkatan sekitar 20%, itu ada peningkatan dari pemuda yang mau bertani atau beternak. Haris sebagai salah satu penerima manfaat program YES juga tidak mau hanya dia menikmati hasil peternakan kambingnya. Lewat Sukma Jaya Farm, ia membangun jaringan dengan para peternak di desa untuk berbagi ilmu dan bertukar informasi tentang penjualan, pemasaran, dan peluang-peluang baru di bisnis peternakan. Secara berkala, Haris mengadakan pertemuan dengan para peternak lewat kelompok ternak yang digagasnya. Bagi Haris, semakin banyak jaringan yang dibangun, semakin luas pula cakupan pemasaran hasil peternakannya. Ibaratnya kalau ini ngomongan anak muda yang masih suka keluar kota atau kerja di pabrik, di kantor. Soalnya dulu saya ngalami. Kerja di Jakarta berapa tahun ngalami. Jadi ketika kita pulang mau mendirikan usaha itu kan nol, berangkatnya nol, agak susah Mbak. Terus oke, kita kerja di pabrik atau di kantor setiap bulan dapat gaji ibaratnya 5 juta atau berapa UMR kan. Tapi nanti setelah selesai kerja, kontrak selesai, kita bingung di rumah. Itu yang saya alami dulu. Mau mulai usaha, modal sudah habis. Soalnya anak muda kan kadang-kadang gajian setiap bulan seminggu habis. Kalau untuk target di program YES sendiri itu sebenarnya kita ingin membuat satu ekosistem yang mana ekosistem itu bisa meningkatkan pendapatan dari teman-teman peternak. Jadi Mbak, karena sejauh kita belajar dari peternakan, yang menjadi permasalahan adalah peternak itu menjadi sampingan, bukan menjadi bukan menjadi sebagai pekerjaan utama. Nah, kita ingin merubah mindset itu dengan ekosistem yang ada. Contohnya di Mas Haris ini. Mas Haris ada beberapa peternak binaan, kemudian dijadikan satu. Nah, nanti untuk susu kambingnya ini menjadi satu kesatuan, nah nanti dijual bersama-sama dan hasilnya bisa dibagi untuk peternak-peternak yang ada. Kayak gitu. Jadi kita ingin membangun ekosistem yang istilahnya kontinu. Kekayaan sumber daya alam Desa Pondok Agung ibarat harta warisan alam yang menunggu untuk diolah. Lahan hutan dan persawahan yang tersebar di wilayah Desa Pondok Agung dibiarkan tetap terjaga dari ekspansi industri agar generasi selanjutnya bisa menikmati hasil dari alam. Bisa sukses mandiri tanpa menjadi buruh atau bawahan. Membangun semangat kemandirian ini tak akan terwujud jika tak ada lagi yang bisa dihasilkan dari kekayaan tanah kelahiran. Tak ada lagi sawah yang digarap, pohon yang ditanam, atau ternak yang dirawat. Haris Sukma Lutfiansyah,
pemuda desa sederhana yang mempunyai mimpi luar biasa tak mau lagi untuk menjadi buruh atau karyawan biasa. Baginya, menggali potensi desa menjadi jembatan masa depan yang sejahtera daripada mengharap upah dari orang lain. Jadi ya, kalau bisa teman-teman pemuda itu mulailah usaha. Jangan memikirkan sampai kapan kita jadi karyawan. Gimana caranya kita menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Alhamdulillah di sini sedikit-sedikit sudah berkembang. Membangun kemandirian pangan lewat kaum mudanya menjadi tujuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Polbangtan Malang lewat program YES. Dari sini bisa tumbuh para pahlawan pertanian dan peternakan yang kelak menjadi penopang kesejahteraan masyarakat. Minimal dari dan untuk desanya. Jika semua desa di Jawa Timur bahkan di Indonesia mempunyai kaum muda yang menjadi motor penggerak kemandirian pangan, maka kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya sekedar butir Pancasila. Pesan untuk para petani milenial, intinya jangan pernah takut bertani, jangan pernah bermindset bahwa petani itu kotor dan bertani itu tidak menguntungkan. Justru dengan role model dari program YES ini, saya yakin para petani muda itu bisa menjadikan pertanian ataupun peternakan sebagai penghasilan utama. Bagi para pemuda, jangan takut untuk bertani dan berternak, karena sesungguhnya petani atau peternak itu adalah penopang kehidupan bangsa. Petani dan peternak keren dan maju selalu. Aja ragu rek, ya bolo-bolo ternak itu keren, duit akeh. Haris Sukma Lutfiansyah adalah salah satu contoh peternak muda yang mandiri dan sukses binaan dari program YES Kabupaten Malang. Tidak sulit sebetulnya asalkan kita mau untuk terus berkembang dan tidak malu, karena berternak itu keren.